armaan au biru-biru nado Jesus kok di horohaku saihu tonoko saihu tonoko saihu tonoko. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 27, saya bacakan demikian. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila seorang pemimpin atau seorang gembala yang tidak baik memimpin suatu masyarakat atau memimpin orang banyak, dia akan mengakibatkan banyak kerugian kepada yang dia pimpin. Antara lain, seorang gembala yang tidak baik hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli kepada orang yang dipimpinnya. Bahkan mungkin juga akan membiarkan yang dipimpinnya akan terlantar dan juga bisa akan dimangsa oleh orang-orang lain. Bahkan mungkin juga akan membiarkan yang dipimpinnya itu akan mati begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 23 kepada kita diperkenalkan, diberitahukan tentang Allah sebagai gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, dia akan mengusahakan kesejahteraan yang dipimpinnya. Dalam Mazmur 23 itu dikatakan seorang gembala yang baik akan membawa yang dipimpinnya ke padang rumput hijau, akan dibawanya kepada air yang tenang, supaya dombanya kenyang dan dahaganya dapat teratasi. Dan dia juga akan menuntun yang dia pimpin ke jalan yang benar dan memberikan perlindungan agar yang dipimpinnya mendapat keamanan
dan tidak diganggu oleh siapapun. Bahkan apabila yang dipimpinnya itu diganggu oleh yang lain, maka seorang pemimpin atau gembala yang baik, dia akan siap membela dan siap untuk mempertaruhkan dirinya dan nyawanya untuk domba yang dia pimpin. Dan seorang gembala yang baik pasti akan menerima dan menyambut yang dia pimpin dengan baik, dengan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Dan juga seorang gembala atau pemimpin yang baik, dia akan berusaha untuk memberikan semangat kepada yang dia pimpin apabila menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, sampai kepada menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, Yesus Kristus juga disebut adalah sebagai gembala yang baik, di mana Yesus Kristus mengenal domba-dombanya, mengenal orang-orang yang percaya kepadanya, dan Yesus memberikan keselamatan kepada yang dia pimpin. Bahkan keselamatan yang diberikan Yesus itu tidak tanggung-tanggung, yaitu dengan pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Nas kita pada hari ini, di mana dikatakan bahwa Tuhan memberi keselamatan kepada umatnya. Tuhan memberikan kehidupan kepada bangsanya, yaitu bangsanya yang terlantar oleh para gembala atau para pemimpin mereka pada saat itu. Dengan sikap Allah yang akan memberikan kehidupan dan keselamatan kepada bangsanya itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu sendiri menentang para pemimpin bangsanya pada saat itu, yang membuat bangsanya benar-benar menjadi terlantar. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita sebagai orang yang percaya dan sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita diminta supaya kita menjadi gembala yang baik. Kita semuanya adalah gembala atau pemimpin di bagian kita masing-masing. Apakah itu di dalam kumpulan yang kecil atau dalam kumpulan-kumpulan yang besar. Misalnya seorang suami, dia adalah gembala di tengah-tengah keluarga. Seorang pemimpin di kantor, dia adalah gembala terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila kita menjadi seorang pemimpin dalam kumpulan yang kecil sampai kumpulan yang besar, kita diingatkan supaya kita benar-benar menjadi seorang gembala yang baik. Selanjutnya, firman Tuhan ini menasihati kita agar kita belajar dari Yesus.
dan belajar dari Allah, dari seluruh firman-Nya, supaya kita menjadi gembala yang baik. Kita bisa menjadi gembala yang baik hanya apabila kita benar-benar mau belajar dari Yesus melalui firman dan teladan yang Dia lakukan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita diminta supaya kita benar-benar mau menyerahkan diri kita dipimpin oleh Allah secara total. Kehidupan kita, segala apa yang mau kita lakukan, agar benar-benar kita serahkan kepada Allah dan kita dipimpin untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, adalah sangat baik, saudara-saudara, apabila orang memandang kita sebagai seorang gembala atau seorang pemimpin yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila kita dipandang orang bukan sebagai gembala yang baik, atau katakanlah sebagai gembala yang lalim, yang tidak memimpin dombanya atau orang-orang yang dia pimpin dengan baik, saudara-saudara, itu adalah satu kemalangan di mana kita dikatakan sebagai orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, atau sebagai orang yang tidak peduli kepada orang lain, atau sebagai seorang yang tidak mengasihi orang lain. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Allah tidak menginginkan kehancuran bangsanya dalam penderitaan dan dalam situasi yang mereka hadapi, dan Allah mau membebaskan mereka, Allah mau memulihkan mereka, Allah mau memberikan kehidupan kepada mereka. Hendaknya kita juga melakukan hal seperti itu terhadap orang lain. Kita memberikan pemulihan, kita memberikan kehidupan kepada orang-orang yang disampaikan kepada kita. Jadilah gembala yang baik, gembala yang belajar dari Allah, dan gembala yang benar-benar meniru Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi seorang gembala atau sebagai seorang pemimpin yang baik terhadap orang-orang yang kami pimpin atau yang disampaikan kepada kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuatkan kami untuk menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, dan memberikan kehidupan kepada orang lain. Jauhkan kami Tuhan menjadi seorang yang lalim, menjadi seorang yang tidak peduli kepada orang lain. Inilah doa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dokonang suruhanmu ai hatam somagopo dungiho uhut manogu dongaki manopoto
Dahil